Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Kita mulai saja cerita, novel Goosebumps, dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah, Part 7. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Dia memutuskan untuk mengambil sebuah buku dan pergi duduk di bawah pohon rindang sassafras di tengah halaman. Dia berbalik dan membuka pintu dapur, dan Casey datang berlari. "Di mana layangan kita?" tanyanya, kehabisan napas. "Layang-layang?" "Aku tak tahu." "Mengapa?" tanya Margaret. "Hei," dia meraih bahunya untuk menarik perhatiannya. "Ibu pulang. Dia pasti berada di sini dalam 1 jam atau lebih." "Bagus," teriaknya. "Ada cukup waktu untuk menerbangkan beberapa layang-layang. Ini sangat berangin. Ayo." "Ingin menerbangkan layang-layang denganku?" "Tentu," kata Margaret. Ini akan membantunya melewatkan waktu. Dia berpikir keras, mencoba mengingat di mana mereka menempatkan layang-layang. "Apakah ada di garasi?" "Tidak," kata Casey padanya. "Aku tahu. Layang-layang itu rada di ruang bawah tanah di rak-rak. Benangnya juga." Dia mendorong Margaret ke dalam rumah. "Aku akan mengungkit kunci dan turun dan mengambilnya." "Hei, Casey, hati-hati di sana," serunya setelahnya. Dia menghilang ke koridor. Margaret punya pikiran kedua. Dia tak ingin Casey di bawah sana sendiri di ruang tanaman. "Tunggu," serunya. "Aku akan datang denganmu." Mereka menuruni tangga dengan cepat, ke udara panas beruap, ke dalam cahaya terang. Tanaman tampak melentur ke arah mereka, untuk menjangkau mereka saat mereka lewat. Margaret mencoba untuk mengabaikan mereka. Berjalan tepat di belakang Casey, dia matanya terus ke rak-rak logam yang tinggi lurus ke depan. Rak-rak yang dalam dan penuh dengan mainan-mainan yang tak diinginkan, game, dan peralatan olahraga, tenda plastik, beberapa kantong tidur tua. Casey sampai di sana pertama dan mulai mencari-cari di rak bawah. "Aku tahu ada di sini di suatu tempat," katanya. "Ya. Aku ingat menyimpan mereka di sini," kata Margaret, matanya bergerak ke rak atas. Casey, berlutut, mulai menarik kotak dari rak bawah. Tiba-tiba, ia berhenti. "Wah, Margaret." "Hah?" Margaret mundur selangkah. "Apa itu?" "Lihat ini," kata Casey pelan. Dia mengeluarkan sesuatu dari balik rak, kemudian berdiri dengan bundelan di tangannya. Margaret melihatnya, dia memegang sepasang sepatu hitam. Dan sepasang celana panjang biru. Setelan celana biru. Wajahnya tiba-tiba pucat, wajahnya ditarik, Casey membiarkan sepatu jatuh ke lantai. Dia membentangkan celana panjang dan menahan mereka di depannya. "Hei, lihat di saku belakang," kata Margaret, menunjuk. Casey merogoh saku belakang dan mengeluarkan sebuah dompet kulit hitam. "Aku tak percaya ini," kata Margaret. Tangan Casey gemetar saat dia membuka dompet dan mencari isinya. Dia mengeluarkan kartu American Express dan hijau membaca nama di atasnya. "Ini milik Pak Martinez," katanya, menelan ludah. Dia mengangkat matanya ke Margaret. "Ini benda-benda Pak Martinez." "Ayah berbohong," kata Casey, menatap ngeri pada dompet di tangannya. "Pak Martinez bisa pergi tanpa jas. Tapi dia tak akan pergi tanpa celana panjang dan sepatunya." "Tapi, apa yang terjadi padanya?" tanya Margaret, merasa sakit. Casey membanting dompet yang tertutup. Dia menggeleng sedih, tapi tak menjawab. Di tengah ruangan, tanaman tampak mengerang, suara itu mengejutkan dua anak. "Ayah berbohong," ulang Casey, menatap celana dan sepatu di lantai. "Ayah berbohong kepada kita." "Apa yang akan kita lakukan?" teriak Margaret, panik dan putus asa nampak dalam suaranya. "Kita harus memberitahu seseorang apa yang terjadi di sini, tapi siapa?" Tanaman itu mengerang lagi. Sulur-sulur meliuk-liuk sepanjang kotoran. Daun-daun saling bertepuk lembut satu sama lain, basah. Dan kemudian suara benturan mulai lagi di lemari di sebelah rak. Margaret menatap Casey. Ketukan itu. "Apa itu?" Mereka berdua mendengarkan suara gedoran bertubi-tubi. Sebuah erangan rendah yang keluar dari lemari, diikuti oleh yang lebih tinggi melengking,
keduanya penuh kesedihan, keduanya terdengar sangat manusiawi. Kupikir ada seseorang di sana, seru Margaret. Mungkin Pak Martinez, saran Casey, masih memegang erat dompet di tangannya. Apakah menurutmu kita harus membuka lemari? Tanya Casey takut-takut. Satu tanaman mengerang seolah-olah menjawab. Ya, kukira. Kita harus, jawab Margaret, tiba-tiba kedinginan. Jika Pak Martinez di sana, kita harus mengeluarkannya. Casey meletakkan dompet ke atas rak. Kemudian mereka bergerak cepat ke lemari persediaan. Di seberang mereka, satu tanaman tampak bergeser dan bergerak seperti dua anak itu. Mereka mendengar suara napas, erangan yang lain, suara bergegas. Daun-daun berdiri tegak pada batang mereka. Sulur merunduk dan meluncur. Hei, lihat, teriak Casey. Aku melihatnya, kata Margaret. Pintu lemari itu tak terkunci. 2/4-nya telah dipaku di atasnya. Ada seseorang di sana, aku tahu itu, teriak Margaret. Aku akan mengambil palu, kata Casey. Menjaga sedekat mungkin ke dinding dan sejauh mungkin dari tanaman yang dia bisa, dia beringsut ke arah meja kerja. Beberapa detik kemudian, dia kembali dengan palu. Mereka membongkar paksa 2/4 pintu. Itu berbunyi berisik di lantai. Suara gedoran dari dalam lemari semakin keras, lebih ngotot. Sekarang apa yang kita lakukan dengan kuncinya? Tanya Margaret, menatapnya. Casey menggaruk-garuk kepalanya. Keringat menetes di wajah mereka berdua. Udara beruap panas membuatnya sulit untuk menangkap nafas mereka. Aku tak tahu bagaimana membukanya, kata Casey, bingung. Bagaimana jika kita mencoba untuk membongkar pintu dengan cara kita menarik 2/4-nya? Tanya Margaret. Casey mengangkat bahu. Aku tak tahu. Mari kita coba. Mengusahakan cakar palu ke dalam celah sempit, mereka mencoba mencongkel pintu di sisi kunci. Ketika tak bergerak, mereka pindah ke sisi pintu berengsel dan mencoba di sana. Ini tak bergerak, kata Casey, menyeka keningnya dengan lengannya. Teruslah berusaha, kata Margaret. Ke sini. Mari kita berdua mendorongnya. Menggali cakar palu di atas engsel yang lebih rendah, mereka berdua mendorong pegangan palu dengan seluruh kekuatan mereka. Itu bergerak sedikit, kata Margaret, terengah-engah. Mereka terus melakukannya. Kayu basah itu mulai retak. Mereka berdua mendorong palu lagi, mendesak cakarnya ke dalam celah. Akhirnya, dengan suara robekan keras, mereka berhasil menarik keluar pintu itu. Hah? Casey menjatuhkan palu. Mereka berdua memicingkan mata ke dalam lemari gelap. Dan berteriak dalam ketakutan ketika mereka melihat apa yang ada di dalamnya. Lihat, seru Margaret, hatinya berdebar. Dia tiba-tiba merasa pusing. Dia mencengkeram sisi lemari untuk menenangkan diri. Aku tak percaya ini, kata Casey pelan, suaranya gemetar saat ia menatap ke dalam lemari persediaan yang panjang sempit. Mereka berdua ternganga pada tanaman-tanaman aneh yang memenuhi lemari. Apakah mereka itu tanaman? Di bawah langit-langit redup bola, mereka membungkuk dan menggeliat, mengerang, bernapas, mendesah. Ranting-ranting bergoyang, daun-daun berkilauan dan bergerak, tanaman tinggi. Mencondongkan dirinya ke depan seolah-olah menjangkau Margaret dan Casey. Lihatlah itu. Casey berteriak, mengambil langkah mundur, menabrak Margaret. Ini memiliki lengan. Oh. Margaret mengikuti pandangan Casey. Casey benar. Tanaman, tinggi berdaun banyak tampaknya memiliki lengan hijau manusia turun dari tangkainya. Mata Margaret bergerak cepat di sekitar lemari. Untuk rasa takutnya, ia menyadari bahwa beberapa tanaman itu tampaknya memiliki fitur manusia. Lengan hijau, tangan kuning dengan 3 jari menyembul dari itu, 2 kaki kekar di tempat di mana seharusnya itu batang. Dia dan adiknya berdua berteriak ketika mereka melihat tanaman dengan wajah. Di dalam sekelompok daun-daun lebar di sana tampak tumbuh tomat hijau yang bulat. Tapi tomat memiliki hidung berbentuk manusia dan mulut terbuka, dari mana ia berulang kali mengucapkan desahan-desahan paling sedih dan erangan-erangan. Tanaman lainnya, tanaman pendek dengan tandan luas, daun-daun oval, memiliki 2 benda hijau. Mendekati sebagian wajah manusia yang tersembunyi oleh daun, keduanya meratap melalui mulut terbuka. Ayo keluar dari sini. Teriak Casey, menyambar tangan Margaret dalam ketakutan dan menarik-narik menjauh dari lemari.
Ini, kotor. Tanaman mengerang dan mendesah. Jari hijau, tangan yang kurang mengulur untuk meraih Margaret dan Casey. Satu tanaman kuning yang tampak sakit di dekat dinding membuat suara tersedak. Satu tanaman tinggi berbunga berjalan terhuyung-huyung ke arah mereka, sulur tipis seperti lengan terentang. Tunggu. Margaret berteriak, menarik tangannya dari Casey. Dia melihat sesuatu di lantai lemari, di belakang, tanaman mengerang yang bergerak. Casey, apa itu? Ia bertanya, sambil menunjuk. Dia bersusah payah untuk memfokuskan matanya dalam cahaya redup dari lemari. Di lantai di belakang tanaman-tanaman itu, di dekat rak di dinding belakang, ada dua kaki manusia. Margaret melangkah hati-hati ke dalam lemari. Kaki, dia melihat, yang melekat pada kaki. Margaret, mari kita pergi. Casey memohon. Tidak. Lihat. Ada seseorang di belakang sana, kata Margaret, menatap tajam. Hah? Seseorang. Bukan tanaman, kata Margaret. Dia mengambil langkah lain. Sebuah lengan hijau lembut menyapu sisinya. Margaret, apa yang kau lakukan? Tanya Casey, suaranya tinggi dan ketakutan. Aku harus melihat siapa itu, kata Margaret. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahannya. Kemudian, mengabaikan erangan, desahan. Lengan hijau menjangkaunya, tomat hijau berwajah menyeramkan, dia nekat melalui tanaman-tanaman itu ke bagian belakang lemari. Ayah, dia berteriak. Ayahnya sedang berbaring di lantai, tangan dan kakinya diikat erat dengan sulur-sulur tanaman, mulutnya disumpal oleh potongan lebar pita elastis. Margaret, Casey sampingnya. Dia menundukkan matanya ke lantai. Oh, tidak. Ayah mereka menatap mereka, memohon dengan matanya. Dia berteriak, berusaha untuk berbicara melalui sumpal itu. Margaret jongkok ke lantai dan mulai membuka talinya. Tidak, berhenti, teriak Casey, dan menarik kembali dengan bahunya. Casey, lepaskan aku. Apa yang salah denganmu? Teriak Margaret marah. Ini ayah. Dia? Ini tak mungkin ayah, kata Casey, masih memegang bahunya. Ayah di bandara, ingat? Di belakang mereka, tanaman tampak mengerang bersamaan, paduan suara menakutkan. Satu tanaman tinggi jatuh dan berguling ke arah pintu lemari terbuka. Ayah mereka terus memohon, berjuang di sulur-sulur yang menahannya. Aku harus melepaskannya, kata Margaret pada saudaranya. Lepaskan aku. Tidak, desak Casey. Margaret melihat kepalanya. Margaret membalik matanya ke kepala ayahnya. Dia tanpa topi. Tak ada topi Dodgers. Dia memiliki seberkas daun hijau tumbuh di mana rambutnya seharusnya. Kita sudah melihat bahwa, bentak Margaret. Ini efek samping, ingat? Dia membungkuk untuk menarik tali ayahnya. Tidak, tidak. Casey bersikeras. Oke, kata Margaret. Aku hanya akan menarik pita itu dari mulutnya. Aku tak akan melepaskannya. Dia mengulurkan tangan dan menarik pita elastis sampai ia berhasil melepasnya. Anak-anak, aku sangat senang melihat kalian, kata Dr. Brewer. Cepat. Lepaskan aku. Bagaimana Anda bisa di sini? Desak Casey, berdiri di atasnya, tangan di pinggul, menatap curiga. Kami melihat Anda berangkat ke bandara. Itu bukan aku, kata Dr. Brewer. Aku sudah terkunci di sini selama berhari-hari. Hah? Casey berteriak. Tapi kami melihat Anda, Margaret mulai. Itu bukan aku. Itu tanaman, kata Dr. Brewer. Itu satu tanaman salinan dariku. Ayah, kata Casey. Tolong. Tak ada waktu untuk menjelaskan, kata ayah mereka mendesak, mengangkat daun-daun yang menutupi kepalanya untuk melihat ke arah pintu lemari. Lepaskan aku. Cepat. Ayah yang kita hidup dengannya? Dia adalah tanaman, teriak Margaret, menelan ludah. Ya. Tolong, lepaskan aku. Margaret meraih sulur-sulur itu. Tidak. Casey bersikeras. Bagaimana kita tahu Anda mengatakan yang sebenarnya? Aku akan menjelaskan semuanya. Aku janji, pintanya. Cepat hidup kita dipertaruhkan.
Pak Martinez ada di sini, juga. Kaget, Margaret memalingkan matanya ke dinding yang jauh. Benar saja, Pak Martinez juga tergeletak di lantai, terikat dan disumpal. Biarkan aku keluar, tolong, ayahnya berteriak. Di belakang mereka, tanaman mengerang dan berteriak. Margaret tak tahan lagi. Aku akan melepasnya, katanya Casey, dan membungkuk untuk mulai bergulat dengan sulur-sulur. Ayahnya menghela napas lega. Casey membungkuk dan dengan enggan mulai bekerja pada sulur-sulur itu juga. Akhirnya, mereka telah cukup melonggarkan sulur-sulur itu sehingga ayah mereka bisa menyelinap keluar. Dia berdiri perlahan, meregangkan lengannya, menggerakkan kakinya, menekuk lututnya. Men, ini rasanya enak, katanya, memberi Margaret dan Casey senyuman muram. Ayah, kita harus melepas Pak Martinez? Tanya Margaret. Tapi, tanpa peringatan, Dr. Brewer mendorong melewati dua anak dan membuat jalan keluar dari lemari. Ayah. Wah, kemana Anda akan pergi? Panggil Margaret. Anda bilang Anda akan menjelaskan semuanya. Casey bersikeras. Dia dan saudaranya berlari melalui tanaman merintih, mengikuti ayah mereka. Aku akan menjelaskannya. Terengah-engah, Dr. Brewer berjalan cepat ke tumpukan kayu di dinding jauh. Margaret dan Casey keduanya terkesiap saat ia mengambil kapak. Dia berbalik menghadapi mereka, memegang gagang kapak tebal dengan kedua tangannya. Wajahnya beku dengan tekad, ia mulai menghampiri mereka. Ayah, apa yang kau lakukan? Margaret berteriak. Mengayunkan kapak ke bahunya, Dr. Brewer maju pada Margaret dan Casey. Dia mengerang dari upaya mengangkat alat berat, wajahnya memerah, matanya lebar, bersemangat. Ayah, tolong. Margaret berteriak, mencengkeram bahu Casey, mundur ke arah hutan tanaman di tengah ruangan. Apa yang Anda lakukan? Ulangnya. Dia bukan ayah kandung kami. Casey berteriak. Aku sudah bilang kita tak boleh melepaskannya. Dia adalah ayah kita yang sebenarnya. Margaret bersikeras aku tahu dia. Dia matanya berbalik kepada ayahnya, mencari jawaban. Tapi dia balas menatap mereka, wajahnya penuh dengan kebingungan dan ancaman, kapak di tangannya berkilat di bawah lampu langit-langit yang terang. Ayah, jawablah kami, desak Margaret. Jawablah kami. Sebelum Dr. Brewer menjawab, mereka mendengar suara keras, langkah kaki yang cepat dan berbunyi keras menuruni tangga ruang bawah tanah. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita novel Goosebumps dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah, part 8 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.